Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscriber, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah berada di bawah pohon. Wah, pohon malam. Jazakumullah sana jasa kepada sahabat-sahabat subscriber wis kang wis meja tombol abang mencet punya memang berkah. Saya malam hari ini sudah berada di bawah pohon. Aduh, sekala kaku, setan belek, setan engkles, kepret, pak. Saya berada di depan Wihara Wulas Asih. Waduh, Wihara Wulas Asih, Kota Cirebon. Ya, di depan BAT. Nah, jadi saya akan menemui di wihara ini ada kegiatan-kegiatan lain, yaitu bela diri kelabang. Kelabang apa? Mus ngobrol apa? Ingetnya kelabang apa sih? Kelabang geni dah, kelabang apa wis. Kok kita ngobrol-ngobrol lah. Ngerti ingetnya kelabang. Kelabang wis, kelabang kan satuan kan. Itu kelabang. Ini bincang-bincang lah, ini ada anak-anak semua, dan lebih ke arah bela diri ini ada tenaga dalam, ada kekuatan energi batin. Semuanya komplit lah. Jadi wihara ini nanti kita bincang-bincang dibangun tahun berapa, terus gimana nanti ngobrol-ngobrol di dalam, sahabat. Jadi ini anak wihara fi wihara lah saprak wis bengi. Dan saya juga nanti ditemenin sama sahabat-sahabat Sokbeker Sakrep dari Banten, ada dari Jakarta nih, sampai yang dari Banten ngasih sarung harus langsung dipakai nih sama saya, sarung sing subscriber Banten, nuhun. Nanti ngomong sama yang ngasih sarungnya, pakai nih sarungnya anget-anget. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat istighfar gemakan dunia ini dengan salawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Salawat, jangan takut pernah setan belek, setan engek, skepletif. Sas ngecaprak bae bengi-bengi. Ayo ikutin saya, sahabat. Alafu wis, jangan pernah percaya transfer duit, jangan. Saya tidak pernah di medsos minta pendaftaran, daftar duit, transfer mahar, jual minyak, jangan, itu penipuan. Padepokan saja. Nah, orang sahabat-sahabat yang sudah ke Padepokan, mudah-mudahan semua hajat-hajat yang dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hapunten penghormatannya, mudah-mudahan dikabul semua hajatnya sama Allah. Ya, sahabat, ikutin saya, sahabat. Dibukain. Ini saya ditemani Bapak siapa? Abdul Iskandar. Oh, Bapak. Dibuka. Saya akan buka gerbang. Wah. Ini sahabat, kami sudah ada di depan Wihara Wulas Asih. Saya mau nemuin sahabat-sahabat Sokbeker dulu. Ini adalah sahabat-sahabat Sokbeker dari Banten nih, yang ngasih sarung nih. Gimana? Gamang Banten. Warga Banten, kumaha gamang warga Banten. Ini dari Jakarta juga nih. Dari mana? Dari Jakarta, Pak. Wah, ini dari Jakarta. Ini dari mana, Pak? Subang. Oh, dari Subang. Warga Subang, Jakarta, Banten. Wis, top. I love you full. Nah, mohon sarungnya adem. Nah, saya temuin dulu, sahabat. Ayo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak. Nah, saya sudah berada di depan Wihara Wulas Asih. Saya akan bincang-bincang ini dengan Mas siapa, Mas? Sandi Bernard. Mas, saya datang ke sini yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua saya mau bincang-bincang tentang bela diri ini. Ini bela diri apa, Mas? Bela diri orang bilang dulu kungfu ya. Kungfu. Kungfu. Solin itu. Ya. Ini dasar-dasar. Nah sekarang sudah resmi jadi wushu. Oh, wushu. Wushu ya. Apa nama perguruannya apa namanya? Kita perguruan seni bela diri Kelabang. Kelabang itu apa tuh singkatan? Kelabang itu dari singkatan kesadaran, latihan dan membangun. Jadi kita yang mau latihan harus sadar, datang sini berlatih, kalau sudah bisa kita untuk membangun ke generasi yang lain. Ini sudah lama Mas terbentuk? Dari 25 Juli 1976 dan bulan ini kita akan merayakan miladnya 25 Juli. Selamat ulang tahun untuk Kelabang. Kelabang Sakti atau Kelabang Geni ya? Kelabangnya saja. Oh, Kelabang. Tapi orang lebih kenalnya Kelabang merah karena kita logonya merah. Nah, itu logo itu bisa dijelasin anak kayak oh Kelabang itu ya? Pak, nah ini enaknya kita memberi penghormatan logo. Pak Ketua. Disiapkan dulu. Nah, jadi setiap ada bulan ini ada datangan tamu istimewa. Sudah pada tahu? Ini salah satu guru kita juga ya, Bapak kita yang ini. Jadi kita sama-sama memberikan salam. Out. Berdua, out. Oh begini ya. Jadi kita harus hormat sama. Hormat. Ya, jadi selalu Out. Oke. Out. Ada wejangan? Nggak apa-apa, saya sambil bincang-bincang sambil mau melihat latihannya. Mau melihat latihannya. Sambil bincang-bincang, silakan dilanjut latihannya. Saya mau bincang-bincang Tentang logo. tentang ini dulu. Ini jurus apa saja sih, Mas, yang untuk anak-anak? Ini kan anak-anak nih, yang dewasanya ada? Dewasa ada. Ini semua orang-orang Tionghoa apa pribumi atau semua bebas? Semua campuran. Oh, campur. Jadi karena Cirebon Ya. kita campur, kita Out. agak berbeda. Jadi yang mau latihan Berdua, ya kita masuk. Out. Satu. Itu berapa jurus sih, Mas, di perguruan Kelabang ini? Kebetulan banyak ya, tangan kosong aja kita Mana? ada 12. Belum untuk toyanya ada toya, golok, ada yang rantai macam-macam. Golok pedang bisa diatraksikan, saya lihat. Bisa, cuma kita cuma bawa tongkat aja. Tongkat aja nggak apa-apa. Ya karena kalau kita melatih anak ya batasan baru. Berapa tahun sih, Mas, bisa menguasai namanya jurus-jurus ini? Tiga. Kalau umumnya itu lebih untuk dasarnya 1 tahun dan itu juga tergantung dari giat atau tidaknya anak berlatih. Jadi kita tidak prediksi ini harus berapa bulan, tapi semakin giat karena itu berlatih akan semakin bisa mengikuti. Gitu. Iya. Jadi sebulan, setahun, kadang setahun baru bisa. Setahun itu berapa jurus kira-kira? Setahun kurang 3. Jadi 2 tangan kosong, 1 kita menggunakan alat. Misalkan alat itu kita tongkat. Lurus lagi baru kita menggunakan senjata yang agak tajam. Itu ada puasa-puasa tertentu tidak, Mas? Puasa tidak ada, cuma kita ketahanan tuh ada sih kayak apa kalau kita untuk melatih mengendalikan diri ada juga. Untuk kebatinan, debus seperti apa ada juga diajarkan. Ada, cuma ya permainan aja sih. Nah, yang pengurus Wulas Asih siapa sih yang Nah, mau kebetulan ini ketuanya. Ya, Ketua rumah tangganya, Pak. Nah, saya ini juga ngobrol-ngobrol dengan pimpinan Wihara Wulas Asihnya. Pak, saya mau ngobrol tentang wihara ini sudah berapa tahun sih Pak dibangun, Pak? Wihara ini. Wihara ini menurut Nggak apa-apa. catatan di Lanjutin aja nggak keraton Mau saldo dulu adegan. itu tahun 1595 kurang lebih. Itu catatan menurut di keraton. Karena kebetulan memang di sini sendiri tidak ada catatan. Tapi catatan itu dari keraton Setua. Jadi kurang lebih
usianya terpaut 60 tahunan dengan keraton Kasepuhan. Gitu. Jadi kira-kira kurang lebih seumur lah. Banyak Pak yang datang ke sini Pak. Jadi kan ini memang salah satu cagar budaya heritage, jadi merupakan kelenteng tertua di Jawa Barat juga. Oh, kelenteng tertua di Jawa Barat. Ya, jadi memang banyak juga ya yang datang ke sini bukan sekedar untuk ibadah, tapi juga untuk wisata. Jadi biasanya datang ke Keraton Kasepuhan, pulangnya mampir ke sini. Saya bisa ngobrolnya di depan gerbang sana sambil saya membahas. Silakan, Pak Ustadz. Sahabat, saya mau nanya-nanya di sana sambil ngeliat latihan-latihan. Nah, ini agak maju. Agak sebelah sini latihannya. Jadi ini masih asli Pak Ustadz. Oh, ini masih asli. Ya, Ini apa semuanya ini? kita Ini tuh usaha apa, Mas? membayarkan, Tikong. tikong. Tikong Jadi itu apa? Ini Tuhan Yang Maha Esa. Oh, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Jadi tikong jadi- itu Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Jadi kalau kita sembahyang, memang standarnya kelenteng di seluruh dunia sama. Nah, bisa lagi. Ya, silakan. Jadi sebelum itu kita Nah, ini buat apa ini, Pak? ini sebagai pelita. Oh, pelita. Ya, jadi pelita ini perlambang dari penerangan pikiran. Kalau ini buat apa? Ini untuk melakukan dupa. Oh, berarti Iya. sembayang di sini pakai dupa ini ya? Ya, pakai dupa, betul. Caranya gimana coba, Pak? Wah. Saya mau tahu sembayangnya gimana untuk mulai dupa. Ya sebetulnya sih simpel aja. Nggak apa-apa, Biasanya sekilas aja. juga. Biasanya kita menyalakan 3 buah. pelita. Kenapa harus 3, Pak? Ini berlambang dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Oh, pikiran, jadi- ucapan, perbuatan. Harus selaras, harus baik. Jadi memang harus 3-3-nya seimbang. Karena kan dasarnya pikiran, kemudian keluar lewat ucapan, lewat perbuatan. Coba gimana cara itu? Ini kebetulan pelitanya udah ini. Jadi ada doa-doa tertentunya, Pak? Simpelnya sebetulnya kita biasanya mendoakan seluruh makhluk agar berbahagia. Jadi simpel sekali sebetulnya, karena memang kan kalau misalnya doanya panjang, mungkin karena di sini juga harus keliling gitu, bisa nggak kelar. Contohnya gimana, Pak? Doanya Ya contohnya. biasanya kita berdoa gitu ya. Kita satu sata, waktu kita semoga semua makhluk itu berbahagia. Langsung ditaruh di sini. Ya, kita Nah, setelah itu doa lagi. Ya, karena di kita ini kan memang orang kita ya keturunan Tionghoa ini kan memang punya banyak dewa ya. Dewa apa aja, Pak, yang ada di dewa, sini? Di sini kan sebetulnya untuk kita namanya Wihara Dewa Sasi. Tionghoa ini tuan rumah kita adalah Dewi Welasasi. Jadi Kuan Im Posat. Jadi Kuan Im Posat ini pelindung dari rumah ibadah ini. Jadi Kuan Im Posat, kemudian itu perlambang dari cinta kasih. Nah, jadi dasar dari utamanya tempat ibadah ini adalah cinta kasih. Setelah itu biasanya kan kalau ini tikong, tuan rumah biasanya berhadapan langsung dengan tikong. Nah, dari tikong ini, dari tuan rumah ini di kanan adalah yang kedua tertua. Kedua tertuanya adalah Kuan Kong. Jadi Kuan Kong ini adalah perlambang dari kita manggilnya emak, maim sama engkong. Emak nenek, engkong kakek. Sama mungkin kalau di Indonesia kan mbah gitu ya, mbah siapa, mbahku atau siapa. Nah, engkong ini Kuan Kong ini perlambang dari keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Jadi selain cinta kasih, kita belajar mengenai keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Nah, itu sendiri gambar siapa, Pak? Kalau ini kiri kanan ini lebih sebagai dewa penjaga pintu, sama seperti yang di depan. Oh, dewa penjaga. Ada namanya, Pak? Kita manggilnya Mansen. Jadi, Oh, Mansen. Jadi itu memang untuk untuk melindungi dari pengaruh buruk yang mau masuk begitu. Jadi kita biasanya jaga. Ini memang tradisi. Nah, yang selalu diajarkan dalam Vihara Ulas Asih itu apa, Pak, diantaranya, Pak? Yang diajarkan itu nilai-nilai moral, Pak Ustadz. Jadi nilai-nilai moral yang universal sebetulnya. Semua dari
budaya, baik itu budaya mana saja, pasti mengajarkan cinta kasih, mengajarkan juga kejujuran, juga mengajarkan keikhlasan, karena ada di sini, ada di kirinya itu adalah Macoko. Jadi memang standar kelenteng di seluruh dunia sama, depan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, di depan Tuhan Yang Maha Esa itu adalah tuan rumah, di kanan adalah dewa yang tertua pertama, yang di kiri adalah dewa tertua yang kedua. Gitu. Nah, ya, kita di sini adalah Macoko laut biasanya orang bilang. Nah, itu biasanya orang-orang kapal sembahyang di situ. Karena Macoko laut ini semasa hidupnya sebelum dia akan menjadi dewa, dia kalau setiap ada ombak badai di lautan, dia selalu ke laut untuk menolong orang-orang yang kapalnya pecah dan sebagainya. Sampai meninggalnya pun begitu, tanpa pamrih. Jadi tidak mengharapkan balasan apapun. Sehingga disebutnya kita sembahyang mengenai keikhlasan, jadi compassion, pengorbanan seperti itu. Nah, kemudian ada juga dewa Hotek Chengsing. Hotek Chengsing ini kalau biasa orang bilang Topekong. Nah, Topekong itu adalah dewa bumi. Nah, ada dewa yang jahatnya itu siapa namanya, Pak? Kalau dewa-dewa yang jahat itu siapa? Dewa-dewa yang jahat. Kan kalau kita kan ada iblis, setan gitu, setan belek, setan implek gitu. Nah, di kalangan ini siapa, Pak? Setan beleknya ada nggak? Kalau di kita ini kan sebetulnya yang di sini tentunya yang baik-baiknya. Memang. Jadi kalau yang bertentangan dengan ini kan kemudian ada yang di luar itu, ada mungkin ada seperti Yaka, Mara, gitu seperti itu. Memang itu yang mengganggu, tapi bukan dewa. Jadi, siapa itu? Dia adanya di bawah, jadi dari alam bawah. Nah, yang melindungi itu dari alam atas kita. Nah, dewa-dewa ini yang kita sebut di Satu Maharajika. Nah, itu dewa-dewa yang paling dekat dengan kita, yang masih ada di bumi. Nah, setelah itu kalau Mahim itu ada dewa yang sudah berada di atas, di tengah-tengah. Di atas itu ada lagi dewa yang di langit. Jadi kalau Mahim ini yang melindungi kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk-buruk ini, gitu. Jadi kayak seperti yang buruk-buruk ini yang kita yang nggak mau. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincangnya. Terima kasih banyak, ini. Pak Ustadz. Nah, Sudah sahabat, kesini. ini tadi bincang-bincang sekilas. Nah, kita akan ke latihan lagi, sahabat. Saya akan nyoba melihat latihan-latihannya lagi. Tapi salto-saltonya gimana tadi? Salto mau lihat? Ya, Ustadz? coba. Oke, ya. Ini sahabat kita mau Pak Ustadz melihat mau lihat yang salto. salto-salto ya. Oh, Coba, anak-anak sorry. di sini mau salto ini. Jangan semua. Ya. Tapi Itu ada cara-cara Ustadz di khusus. sini, Pak Ustadz. Ada cara-cara khusus tidak untuk salto itu, Mas? Untuk salto ada. Oh, ada. Kita ada teknik khusus, jadi ini tidak bisa sembarangan dilakukan oleh orang karena ini resikonya kalau tidak terkilir bisa patah tulang dan bahkan bisa sampai. Oh, coba seperti apa itu saltonya? Ya, maka Sahabat, nanti kita saksikan. Ya. sahabat kita akan melihat salto-salto ada kecil ini. Ayo. Diambil semua nih, Bos. Ya, oke. Ini namanya salto kanan. Jadi ini salah satu gerakan wajib yang ada di perguruan kami ini. Nah, sekarang sambil tiduran, yuk tidur, langsung, yuk mau lihat, langsung, yuk, maju lagi, ya sambung belakangnya, sambung belakang, Masih terus. adegan harus tepat, agak maju. Jadi ini kita salah sedikit bisa mengenai kemana? Sana. Ya. Oke, yuk. Cuk. Yuk. Luar biasa. Yang Maju tongkat terusnya. Ya, sekali lagi. Cipenkung. Ayo, ingat semua. ini jurus apa lagi, Kak? Ini jurus dasar. Oh, jurus dasar. Jurus Gimana? dasar buat ya nanti akan dilakukan. Jadi yang Ini ada sudah jurus bisa- dasarnya. Tadi yang salto itu sudah jurus berapa? Kalau itu sih jadi senam ya, Pak. Jadi senam. sebelum jurus kita latihannya kelenturan dulu. Oh, ini jurus awalnya. Ya, ini jurus dasar pengenalan. Jadi yang sudah bisa kita masukkan masuk dari sini. Coba. Di sebelah sini. Coba. Yuk. Siap. Baik.
Sini. Hei. Hei. Saya mau di sini. Hei. 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 Kayaknya kerasa dipegang. Hei. 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 Ya, bisa. Oke. Luar biasa. Yang tongkat ada tongkat. Tongkat ada. Coba siapa? Dan Ini termasuk kungfu Ambil. Shaolin ya kayak gini ya? ya, kita akan alirnya pelan dari kungfu. Terus kita ikut berinduk organisasi ke IPSI, Ikatan Pencaksilat. Kita juga ke PPSI, Persatuan Pencaksilat dan WUSU. Jadi kita ikut cabur olahraga. Nah, ini kita akan lihat atraksi tongkatnya. Coba kamu aja, siapa yang apa? Ini tongkat dasar. Macam itu. Langsung deh. Pertama kali mau nyoba sama saya yang tongkat. Oh. Jangan mau latihan kita latihan dari tongkat. Ini lagi tongkat, nanti saya pengen nyoba latihan tongkat pantungi setan belek. Ya, nah, betul. Oke. Kali mau coba. Gimana? Coba. Mas Kampleng. Maaf. Jadi Nah, saya mau nyoba pakai tongkat. nah, dasarnya kita gini dulu Pak Ustaz. Jadi kita latihan pergelangan dulu. Jadi latihannya gitu. Ya, ya ini masuk ke dalam. Lempeng ini lempeng nggak? Ya, ini sampai masuk ke dalam. Jadi tuh, sampai ke sini. Oh gini. Ini untuk menangkis. Kalau si tangkisan. Oh gitu. Ya, Gitu. ya. Capek banget. Terus Silekan. Nah, habis ini kita roll 1, 2. Nah, pegang seperti ini. Kita Oh, selalu yang gini. pegang. Gini. Tangan kanan dia. Oh gini. Ya, agar apa? Oh gitu. Sama seperti tadi. Ya, ini dasarnya anak-anak kalau sudah bisa nanti seperti ini. Ini satu-satu Nah, ini dasar ya. dasarnya. Terus yang Kalau bisa baru kita ambil satu. Trot. Terus Banyak gimana? sih. Dari kepentung main dasar. Ini satu-satu baru ini kombinasi. Ya, masuk. Kalau perang-perangan gimana coba? Perang-perangan. Perang ya udah sini ya. Oh, nah. Ya, Gini. kita dasar. Jadi tetap tangan seperti ini. Oh, gini. Bentar. Kita latihannya 1, Gitu. 2 ke bawah, 3, 4 kita ke sini. Ya, ini sekalian kita latihan kuda-kuda. Jadi 1, 2, 1, 2, Gitu. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nanti ini sambil muter. Oh gini. Ya, terus 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, kepentung-pentung dasar mana? Ya, ya lamun ning kita si sampyong ngono sih. Sampel. Ya, Rupanya gembel, pentung-pentungan kan. gampang ya rata-rata. Tapi Pak Ustadz udah istimewa. Ayo kasih tepuk tangan dulu. Salut. Ayo, sini saya mau tahu jurus-jurusnya Kang. Coba sini kumpul kabeh. Ini kumpul semua. Lihat lagi. Kumpul. Terus belajar tongkat kanggo mentungi setan bel. Nah, bisa tiga. Coba gimana? Ayo jurus-jurusnya gimana coba? Jurus kedua. Jurus kedua. Jurus
monyet ngambil pisang. Ada. Coba. Pisangnya masih ada. Coba gimana? Coba agak maju biar nggak terlalu. Nih, adik-adik kita semangat. Ayo cepat. Mulai. Ya. Kita ini pengen latih buat ngepetin setan belek. 3. Wow, itu kelihatan Maslo yang udah hafal jurus 3. Ini jurus kera. Oh, jurus kera. Jadi yang Oh, ada nanti jurus kalau ketek, minat, arana ini jurus jurus ketek. kera. Gimana? Ya, kalau Coba. bahasa Tionghoa kaupun. Oh, apa? Kaupun. Kaukun jadi Ayo. kera. Kongguan. Ya, cepat. Cing cing cangcut. Ya. Saya mau ngobrolin. Dah, sini. Siapa namanya, Dah? Hah? Siapa? Yusuf, Ya, Sudah berapa tahun kan belajar nih? Ayo, sini. 4 tahun, Oh, 4 tahun. Kelas berapa, Dah? naik kelas 8. Sudah punya pacar? Ya, Jangan pacaran, jangan. Semangat terus ya, semangat. Jadi saya mau ajak adik-adik semua untuk melantunkan sholawat Nabi. Mau deh, ikutin saya. mau. Nah, ini tadi latihan sudah, saya sudah. Sekarang tinggal saya mau ajak adik-adik ini untuk sholawat Nabi, biar dari kecil untuk mencintai sholawat Nabi. Nah, ikutin saya deh ya. Hafal nggak sholawatnya? Wah, insyaallah. Insyaallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya wis matur suwun. Sholawat ya. Ya, Matur suwun Kak. sama-sama Pak Bincang-bincangnya. Ustadz. Terima kasih Maaf sudah mengganggu. berkunjung. Maaf Mas, mengganggu waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Ini saya tongkatnya saya pegang dulu. Jadi sahabat, itulah ini tadi saya banyak sekali yang saya ambil hikmah dari Wihara Welas Asih ini. Bahwasanya di sini selalu diajarkan kedamaian, kecintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebagai umat Islam adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah mengajarkan kita rahmatan lil alamin, saling mengasihi, saling menyayangi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah diadu domba, jangan pernah mau diadu domba, jangan pernah gontok-gontokan, jangan pernah sikut-sikutan, jangan pernah ngecaprak-ngecaprakan, jangan. Ayo kita sebagai Islam rahmatan lil alamin. No politik, saya tidak akan berpolitik-politik. Saya akan terus mengajarkan kedamaian, kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan juga perdamaian berada di dunia ini. Bahwasanya akan saya membawa misi rahmatan lil alamin, bawa akhlakul karimah yang baik, akhlakul karimah kepada sesama dan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.